Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lisa Fitri, NIM 2006091004. Di sini saya akan membuat video anatomi panggul wanita dan mekanisme persalinan normal. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai anatomi panggul. Tulang panggul terdiri dari atas, bagian lunak, dan bagian keras. Bagian yang lunak dibentuk oleh otot-otot dan ligamen. Bagian keras yang dibentuk oleh tulang-tulang. Menurut fungsinya, yaitu yang pertama, bagian pelvis yang terletak di atas linea terminalis atau false pelvis, dan yang kedua yaitu bagian pelvis yang terletak di bawah linea terminalis, yaitu true pelvis yang terpenting dalam persalinan. Selanjutnya yaitu pelvis mayor atau panggul besar. Panggul besar dibentuk oleh 4 buah tulang, yaitu yang pertama 2 tulang pangkal paha atau os coxae yang terdiri dari 3 buah tulang. Yang pertama yaitu tulang usus atau os ilium yang merupakan tulang terbesar dari panggul dan membentuk bagian atas dari bagian belakang tulang panggul. Selanjutnya yaitu batas-batasnya merupakan penebalan tulang yang disebut dengan crista iliaca. Selanjutnya ujung depan crista iliaca menonjol yaitu menuju spina iliaca anterior superior. Yang kedua yaitu tulang duduk atau disebut dengan os ischium. Nah, dalam tulang duduk ini terdapat di sebelah bawah tulang usus, lalu di pinggir belakang menonjol spina ischiadiaca dan di pinggir bawah tulang duduk yang sangat tebal yang mendukung badan saat duduk disebut dengan tuber ischiadium. Yang kedua yaitu tulang duduk atau disebut dengan os ischium, yaitu terdapat di sebelah bawah tulang usus. Nah, di pinggir belakang menonjol yaitu spina ischiadica, lalu di pinggir bawah tulang duduk yang sangat tebal yang mendukung badan saat duduk disebut dengan tuber ischiadium. Yang kedua yaitu tulang duduk atau disebut dengan os ischium, yaitu terdapat di sebelah bawah tulang usus. Nah, di pinggir belakang menonjol yaitu spina ischiadica, lalu di pinggir bawah tulang duduk yang sangat tebal yang mendukung badan saat duduk disebut dengan tuber ischiadium. Selanjutnya yaitu tulang kemaluan yang disebut dengan os pubis yang terdapat di sebelah bawah dan depan tulang usus. Lalu dengan tulang duduk dibatasi dengan foramen. Selanjutnya yaitu tulang kemaluan yang disebut dengan os pubis yang terdapat di sebelah bawah dan depan tulang usus. Lalu dengan tulang duduk dibatasi dengan foramen obratum melalui tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus yaitu ramus superior ossis pubis. Lalu dilanjutkan dengan tulang kelangkang yang disebut dengan os sacrum. Tulang kelangkang terletak di antara kedua tulang pangkal paha. Lalu bagian atas sakrum yang menonjol disebut dengan promontorium. Yang selanjutnya yaitu tulang ini berbentuk segitiga dengan lebar di bagian atas lalu mengecil di bagian bawah. Terdiri dari 5 tulang yang berhubungan erat yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir yaitu ada tulang tungging yang disebut dengan os coccygis yang berbentuk segitiga dengan ruas 3-5 buah dan bersatu. Nah, tulang tungging ini pada saat persalinan tulang tungging dapat terdorong sehingga memperluas jalan lahir. Selanjutnya pelvis minor atau panggul kecil. Panggul kecil dalam ilmu kebidanan mempunyai arti penting karena merupakan tempat alat reproduksi wanita yang membentuk jalan lahir. Panggul kecil dibentuk oleh 4 buah bidang, yaitu yang pertama ada pintu atas panggul, yaitu dibentuk oleh promontorium. Yang kedua yaitu sayap os sacrum, lalu linea terminalis innominata kanan dan kiri menuju ramus superior ossis pubis kanan dan kiri, dan yang terakhir pinggir atas simfisis pubis.
Selanjutnya yaitu pintu tengah panggul. Pintu tengah panggul dibentuk oleh dua buah bidang, yaitu bidang luas panggul. Bidang luas panggul dibentuk oleh pertengahan sintesis melewati acetabulum menuju pertemuan os sacrum 2 dan 3. Ini 2 dan 3. Yang kedua yaitu bidang sempit panggul. Bidang sempit panggul dibentuk oleh tepi bawah sintesis menuju spina ischiaida dan memotong os sacrum setinggi 1 sampai 2 di atas ujungnya. Yang terakhir yaitu pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul terdiri dari dua segitiga dengan dasar yang sama. Nah, segitiga depan dasarnya tuber osis ischiadica dengan dibatasi arcus pubis, sedangkan segitiga belakang dasarnya luber osis ischiadica dan dibatasi oleh ligamen sacrotuberosum kiri dan kanan. Baik, yang kedua saya akan membuat video mengenai mekanisme persalinan normal. Persalinan normal terdiri dari 7 tahap, yaitu yang pertama ada engagement, yaitu bagian bawah janin masuk ke panggul. Nah, engagement terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama synclitismus, yang kedua ada asynclitismus anterior, yang ketiga ada asynclitismus posterior. Yang pertama yaitu synclitismus, yaitu posisi struktura sagittalis sejajar dengan sumbu jalan waktu. Yang kedua yaitu asynclitismus, yaitu kepala janin anterior mendekati ke promanterium parietal sehingga parietal lebih rendah. Yang ketiga yaitu asynclitismus posterior, yaitu kepala janin lebih dekat ke simfisis pubis. Seperti ini. Lalu menuju ke tahap selanjutnya yaitu descent. Descent yaitu kepala janin masuk ke lebih dalam ke rongga panggul. Lalu ke tahap selanjutnya yaitu fleksi. Dagu janin mendekat ke arah dada. Seperti ini. Lalu terjadinya putaran faksi dalam. Ketika janin sudah berada pada epina ischiadica, lalu ke tahap selanjutnya yaitu ekstensi. Ekstensi yaitu kepala janin mengalami defleksi atau dagu menjauhi dada. Lalu putaran fleksi luar. Putaran fleksi luar yaitu putaran kepada kepala diikuti bahu. Lalu yang terakhir yaitu eksplusi. Eksplusi yaitu pengeluaran seluruh tubuh dimulai dari bahu sampai kaki. Baik, demikian video mekanisme persalinan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Param Santi. Om Santi Santi Santi.